Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita telah memasuki permulaan bulan November. Mari kita membuka ibadah permulaan bulan November ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami dari awal tahun 2023 sampai dengan hari ini. Dan sekarang pada bulan November ini, kami bawa hulu hilir hasil kerja kami dan berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan nazar kami, terimalah ya Tuhan, biar persembahan kami ini dapat dikelola bagi pekerjaan dan pemberitaan nama-Mu di muka bumi ini. Kembalikanlah dan lipat kali gandaan kepada kami semua benih-benih yang terbaik dan berkat keuangan yang melimpah ya Tuhan, supaya kami bisa semakin hidup memberkati dan tetap setia menabur berkat bagi-Mu Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, dan kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapa, ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami datang mau menyembah-Mu Tuhan, mau memuji-Mu Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami selalu berkenan di hati-Mu Tuhan, dan menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan semua pelanggaran dosa yang kami lakukan selama seminggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap waktu Tuhan. Ini kami Tuhan, biarlah Tuhan semua pujian-pujian kami, semua persembahan kami naik kepadamu Tuhan dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya kami kembalikan kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Roh-Mu bekerja, memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku
pujian, ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kami melekat kami Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kami memujimu Tuhan, kami memujimu Bapa. Ini pujian-pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Lawat setiap kami, lawat anak-anakmu Bapa. Ya bakera basyara bakara baratata, kia harabaya hera mahakara bahar barabaratata. Kami datang kepadamu Bapa. Ya maya bakara basyara baratata, lawat setiap kami Bapa. Ya mahakaya masyara mananana, kia maha masyakara mananana, ya maha maya masyara ya barabaratata, kia bakara bahar masyakara baratata, kia harabaha bakara baya karabasyara tatatata, kia mahara masyakara baratata, ia mahera masyara baratata, ia mahera maya karabara baratata, kia masyara baratata. Katakan, ku angkat hatiku. Kami hanya memandang kepadamu Tuhan. Ku pandang ke kudusanmu saat kami menyembahmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Amin.
berterima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan di saat kami lari daripada panggilan-Mu Tuhan, kami lupa akan kebaikan-Mu Tuhan. Kau tetap mengasihi kami Tuhan. Waktu-Mu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walaupun bagi kami Tuhan, saat ini mungkin kami mengalami hal-hal yang di luar keinginan kami, hal-hal yang tidak menyenangkan, tekanan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau berserah kepadamu, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, sehingga melalui proses-proses yang ada kami dapat mencapai kepada perjanjian-Mu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, yang kami akan naikkan kepadamu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan, Engkau Tuhan setia, Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau satu-satunya Bapa, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, kami hanya akan berharap padamu. Hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Sebab kami hidup untuk melakukan firman-Mu. Sebab dalam hidup ada banyak persoalan terjadi. Segala sesuatu bahkan terjadi di luar kemampuan kami. Kami butuh Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang menolong akan hidup kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Semaikan benih firman-Mu di tanah hati kami yang subur, supaya hidup kami penuh dengan buah-buah kebenaran, hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan, hidup di bumi seperti di sorga. Curahkan roh hikmat, roh pengertian yang benar akan Engkau, dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang kutuk dan berkat dalam kehidupan berkeluarga. 2 rangkaian kutuk dan berkat ini menjadi parameter area hidup kita. Karena apa? Karena itu terjadi suka tidak suka, pilihannya hanya daerah kutuk atau daerah diberkati, hidup di kutuk atau hidup diberkati. Saya kupas dan ulangi lagi sedikit pemahamannya. Apa yang terjadi pada kutuk berkeluarga? Yaitu kutuk buah kandungan, di mana keguguran, kemandulan, mati muda, dan kemudian ada kutuk kemiskinan. Area-area ini mendera hidup orang-orang berkeluarga, mulai dari kehidupan pribadinya sejak dilahirkan sampai berkeluarga, bahkan melahirkan anak cucu pun kutuk ini masih mengikuti. Lalu kita bisa melihat satu keadaan transformasi, satu pilihan lagi, berkat kehidupan berkeluarga, dari kehidupan jodoh dan berkat kebahagiaan yang itu juga bisa diwariskan turun-temurun, kemudian garis keturunan, imago Dei, dan berkat pemeliharaan Tuhan. 2 area ini akan menyudutkan kita pada pilihan hidup. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika kita lihat sisi kutuk, mati muda. Kalau mati dalam keadaan single, selesai, tidak ada perkara. Tapi kalau mati muda dalam keadaan sudah berkeluarga, itu meninggalkan seseorang yang dicintai hidup di muka bumi, sementara yang mati tugasnya, hidupnya selesai. Tanggung jawabnya tinggal di hari penghakiman Kristus nanti. Nah, hari ini kita menyoroti pada serial kehidupan berkeluarga, pada batch yang ke-26 ini, kita mau lihat sisi bagaimanakah bila seorang suami mati, ya. Hingga seorang istri di dalam perjalanan berkeluarga ini harus hidup seorang diri, baik seorang diri ataupun hidup memikul tanggung jawab bersama anak-anaknya yang masih kecil, ataukah ternyata dia harus mengalami kehidupan yang sangat tragis dan pilu. Kita mau lihat hari ini tema firman kita tentang janda, kita mau lihat dari sisi kehidupan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-22. Rut 1 ayat 12 sampai 22, demikian firman Tuhan. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya,
Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang pelajaran, pemahaman, pengertian, pengalaman akan kehidupan seorang janda. Kitab Rut paling tepat. Kenapa? Ternyata kitab suci membentangkan kehidupan 3 janda. Naomi pendahulunya. Naomi, suku bangsa Israel, suaminya mati, 2 orang putranya mati, hingga pada akhirnya tersisa 2 mantu yang bukan garis keturunan Israel. Inilah yang menjadi bagian kehidupan seorang janda. Yang pertama, dia berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara." Ya. Kita sering mendengar kata Mara di dalam kehidupan ini. Cuma bedanya Mara dalam kehidupan Rut itu tidak ada halnya. Karena apa? Karena Mara di dalam kehidupan janda pada posisi kitab suci, kitab Rut ini bicara tentang orang yang merasa Tuhan memberi murka dalam hidupnya, hingga suaminya, kedua anaknya meninggal dunia. Dan dalam keadaan seperti itu dia merasa bahwa kok hidupnya bertentangan dengan kehendak Tuhan, kok hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa rasanya bukan berkat Tuhan, ini malah kutuk Tuhan. Jadi yang pertama di dalam kehidupan seorang janda kita temukan kata marah. Suatu keadaan yang ternyata bertolak dengan kehendak Tuhan, suatu keadaan yang tidak sesuai dengan gambaran daripada janji-janji Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang dikodrati oleh Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya ternyata dalam keadaan marah, penuh dengan penyesalan, tidak sesuai dengan impian, karena dia membawa anak-anaknya mengikuti suaminya untuk pindah ke negeri yang dimana mereka dalam negeri penumpangan. Di situ suami 2 anaknya meninggal, lalu menyisakan 2 mantu. Keadaan hidup yang pertama adalah marah. Yang kedua dikatakan pahit. Ternyata kehilangan suami, kehilangan anak-anak itu memahitkan hati seorang Naomi. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tidak usah Bapak Ibu pergi ketemu para janda dan bertanya, "Pahit dah hidupmu?" Itu saya rasa adalah hal yang gak bijaksana. Karena tidak ada orang dalam kehidupan ini yang bisa punya kemanisan kalau orang yang dicintainya meninggal dunia. Terlebih yang meninggal itu suami, terlebih yang meninggal itu anak-anak kandungnya, terlebih yang meninggal itu orang-orang yang dicintainya. Pasti ada satu rasa pahit, suatu keadaan hidup yang membekas, karena segala kemanisan hidup itu tenggelam oleh kematian. Kematian yang menimbulkan luka, kesedihan, dan hidup yang rasanya pahit. Hidup yang di luar nalar, hidup di luar prasangka praduga, hidup yang tidak dikehendaki, dicita-citakan oleh seorang wanita pun di muka bumi ini. Itu keadaannya Bapak Ibu. Itulah keadaannya Bapak Ibu. Kehidupan yang pahit. Dan yang ketiga dikatakan kehidupan yang miskin. Seorang janda seperti Naomi kehilangan tulang punggung suaminya, anak-anaknya, penghasilannya otomatis. Kitab suci berkata dalam keadaan susah, maka Naomi mengumpulkan kedua mantunya. 3 janda ini berunding, saudara. Ini hal yang sering kita lewati karena kita baca kitab suci. Kalau kita pahami lewat serial belajar berkeluarga ini, 3 janda pernah diperhadapkan dalam kitab suci. Karena Naomi berkata, "Gak mungkin lagi aku beri kamu pengganti suami." Dia berkata kepada Rut dan Orpa, "Tidak ada lagi yang akan lahir bayi dari rahimnya yang sudah tua ini, dan tidak ada lagi penggantinya. Sudahlah," dia berkata begini dengan bahasa sehari-harinya, "Rut, Orpa, tinggalkanlah mama mertua ini. Tidak ada sisanya.
Selain sudah hidup dalam marah, dalam pahit, sekarang miskin pula. Tidak ada yang bisa diberi buat hidupmu selain kamu. Akhirnya bukan dihidupi, malah kamu harus kerja keras menghidupi mertuamu, mama mertuamu yang sekarang janda tua, miskin, sendiri, hidup dalam marah, dalam pahit pula. Dalam kitab suci dikatakan, maka Orpa langsung pamit. Ya, Orpa meninggalkan mama mertuanya, tapi kitab suci memberi dua pilihan, seperti pilihan hidup jadi kambing-kambing, kumpulan orang-orang fasik, rohani, tahu Tuhan, tapi hidupnya tidak sejalan kitab suci, ataukah jadi domba-domba Tuhan, hidupnya mengasihi Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup tersembunyi, berbuat baik dan menjagai hidupnya, tidak berlaku jahat, menjagai rumpun keluarganya sesuai dengan apa yang dipesankan Tuhan dalam kitab suci. Dua pilihan ini. Orpa pergi, tapi Rut tinggal tetap, dan Rut inilah yang dihargai Tuhan, menjadi suatu area kehidupan yang diambil seperti tunas dari bangsa lain, dicangkokkan ke Israel, jadi rumpun garis keturunan orang besar. Karena lewat kehidupan Rut, lewat rahim Rut yang sudah tidak ada pengharapan inilah muncul nanti kita temukan garis keturunan cucu-cucunya, yaitu rumpun Raja Daud. Jadi hati-hati Bapak Ibu terhadap para janda, jangan sembarang menuding, jangan sembarang menuduh, karena pada sesi berikutnya akan kita singkapkan kehendak Tuhan di balik kehidupan janda-janda. Jangan pandang rendah janda-janda, dan jangan mempermainkan mereka, jangan menyakiti mereka, jangan berbuat jahat kepada mereka, karena segala hal penderitaan mereka itu ketika engkau berbalik berbuat jahat kepada mereka, Tuhan bisa balikkan keadaan mereka masuk dalam hidupmu, dan kau belum tentu sekuat mereka. Jadi saya pesankan kepada umat Tuhan, kitab suci sudah pesankan, jangan berbuat jahat kepada anak-anak yatim piatu, jangan berbuat jahat kepada para janda, apalagi janda-janda yang memikul kemuliaan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, saya pesankan ini sekali, karena ada rahasianya nanti kita lihat di sesi berikutnya. Tetapi saya ingin melengkapi kehidupan janda-janda yang penuh penderitaan ini. Kalau kita sudah melihat Naomi adalah suku bangsa Israel dengan dua mantu, otomatis iman Naomi memenuhi mantu-mantunya yang sudah menikah dengan putra-putranya. Meskipun mereka janda-janda, Naomi kehilangan satu, tapi tinggal satu yang tetap, yaitu Rut dalam hidupnya, yang akhirnya melahirkan garis keturunan yang luar biasa. Seperti yang dituliskan kitab suci, Raja Daud lahir dari rumpun keturunan Rut, seorang janda yang bertahan dalam kesetiaan, janda yang berharga, setia kepada mama mertuanya, setia pada pilihan kehendak Tuhan, setia di jalan ini menjaga dirinya. Dia tidak main berondong, dia tidak main lelaki muda, tidak gila dalam percintaan dan menghancurkan hidupnya dengan hal-hal kotor. Dia bertahan dengan integritasnya, bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, milik suaminya. Suaminya mati, dia mengabdi berbakti kepada mama mertuanya. Ini terpuji sekali apa yang dilewati, apa yang kita bisa pelajari lewat kehidupan Rut ini. Mari kita lihat sisi berbeda bangsa. Kita lihat janda yang lain untuk melengkapi pemahaman kehidupan ini. Mari sama-sama 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-14. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel,
Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya orang di dalam Tuhan yang digambarkan Naomi hidup sebagai janda yang hidupnya marah, pahit dalam kemiskinan. Di luar suku bangsa pilihan Tuhan, di luar kekristenan, masih ada janda yang lebih terpuruk keadaannya, terkurung di dalam penjara dan kutuk kematian, yaitu janda Sarfat. Ini kan luar biasa. Kitab suci ini lengkap Bapak Ibu. Janda itu memang hidupnya dalam kehidupannya tragis sekali. Dan ini lebih tragis lagi daripada Naomi, karena Naomi sudah kehilangan suami, kehilangan 2 anaknya, lalu mantunya pergi, sisa 1 mantu yang setia bersama dia. Jadi 2 janda, janda tua dengan janda kembang berjalan kembali ke Israel, dan rumpun sejarahnya ditransformasi melahirkan Raja Daud. Tapi janda Sarfat ini siapa? Suaminya nggak ada, sisa anak yang ada padanya, dan mereka hidup dalam keadaan miskin, dalam kutuk kematian. Dan hari itu ketika dia pergi hendak mengumpulkan 2-3 potong kayu, sisa di dalam hidupnya itu hanya segenggam tepung, sedikit minyak. Bahkan dikatakan sesudah mengelolanya makan, habis itu mau mati. Nah, ini pesan dari Tuhan buat kita, pesan buat kaum wanita, khususnya para janda. Hati-hati ya di dalam kehidupan ini, terutama kalian kaum wanita yang masih punya suami. Hati-hati ketika bertemu nabi-nabi Tuhan, hati-hati ketika bertemu Tuhan. Kenapa? Lihat cara Tuhan menaklukkan hati seorang janda Sarfat. Dikatakan, pergilah, bawa minum bagiku. Ya, janda Sarfat ini pergi ambil minum, belum sempat meraih air. Dikatakan, pergilah, bikin roti lagi bagiku. Ya, jadi lihat, di tengah penderitaan, kemiskinan, kemelaratan, sisa hidup cuma segenggam tepung dan sedikit minyak. Ketemu nabi Tuhan, dipersulit lagi, dibikin jeri, dibikin habis-habisan hatinya, pengharapannya, jiwanya. Tapi kita bisa bertemu dengan suatu keadaan janda Sarfat tidak mengeluh. Janda Sarfat tidak maki-maki nabi. Janda Sarfat tidak menolak. Kitab suci berkata dia melakukan semua perintah nabi ini. Kenapa? Karena dia tahu ada sesuatu yang khas pada Nabi Elia. Ada banyak wanita dalam dunia kekristenan ini bertemu nabi-nabi Tuhan, mereka tidak kenali nabi Tuhan. Yang mereka pentingkan adalah egoisnya, kepentingannya, jawaban hidupnya. Habis itu mereka abaikan Tuhan, abaikan nabi-nabi Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak belajar kitab suci secara mendalam. Ada banyak dalam kehidupan nih, ketika wanita-wanita susah, mereka cari Tuhan, cari nabi-nabi Tuhan. Ketika sudah tertolong, mereka abaikan, mereka langgar semua komitmen, mereka pupuskan segala nazar di hadapan Tuhan. Mereka anggap itu sepi. Mereka belum tahu kehidupan. Mereka tidak berlaku adil pada dirinya karena tidak melihat anak mantunya sudah menurunkan rumpun kutuk keluarga lewat kelakuan hidup. Tapi Pak Pendeta, mereka rajin melayani. Pelayananmu itu hal kotor di hadapan Tuhan. Kenapa Pak Pendeta berkata kok wanita yang melayani seperti ini kotor di hadapan Tuhan? Karena anak mantumu tidak menggambarkan buah di balik pelayananmu di hadapan Tuhan. Itu semua kebasian, kepalsuan, kebodohan, dan itu semua tidak dikenan Tuhan. Dan ini saya boleh berkata dengan jelas. Kenapa? Karena rumpun anak dan cucumu sudah menggambarkan suatu area kehancuran yang tidak bisa diobati dengan apapun. Oleh karena apa? Oleh karena jawabannya ada pada dirimu. Tuhan butuh kejujuran engkau, Tuhan butuh hatimu, Tuhan butuh engkau berbalik pada kasih mula-mula. Tuhan ingin kau tanggalkan semua topeng, semua kepalsuan, semua ketersembunyian dan pelarian di balik pelayanan itu. Tuhan ingin dirimu yang murni itu kembali lebih dulu. Karena itu saudara, pertobatan di dalam diri ini lebih utama di dalam kekristenan. Bukan rohani sembunyi di balik topeng-topeng pelarian daripada pelayanan, berusaha menolong semua orang, diri sendiri hancur dan garis rumpun keluarga hancur-hancuran. Ini Tuhan pesankan buat kita. Kenapa? Karena saya melihat suatu keadaan janda Sarfat ini. Kok Nabi Elia begitu tega, suruh ngambil air, suruh ngambil roti, sudah jelas dikatakan sesudah makan akan mati. Ini pun direbut Nabi Tuhan. Tuhan punya cara untuk membuat hidupmu tambah habis, tambah hancur, direbut pihak Tuhan. Dalam kehidupan ini, Tuhan ingin tolong engkau. Kadang Tuhan merebut apa yang ada padamu oleh karena keluh kesahmu sendiri. Aku nih gak pernah bayar persepuluhan sepanjang hidup.
anakmu, cucumu udah ancur-ancuran. Dan ketika diberi kesempatan, Tuhan berikan caranya, engkau langgar cara dan kesempatan dari Tuhan, engkau bahkan lebih rendah daripada janda Sarfat. Kenapa? Karena hidupmu akhirnya ketahuan engkau cinta uang. Dan lebih celaka lagi, engkau memfitnah nabi-nabi yang melayani engkau. Kenapa? Tidak ada 1 rupiah pun engkau tabur di ladang Tuhan. Tidak ada 1 rupiah pun kau kembalikan kepada Tuhan. Malah kau fitnah hamba-hamba Tuhan. Kau fitnah nabi-nabi Tuhan. Celakalah engkau di bumi. Celakalah engkau menghadap tata penghakiman Yesus nanti. Kenapa? Karena hatimu kedapatan tidak lurus. Dan buah kutuk itu sudah turun pada anakmu, turun pada cucumu. Lihat keluarga mereka, lihat kehidupan cucumu. Tidak menggambarkan apa yang dinyatakan kitab suci. Anak cucunya perkasa di muka bumi. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya akan memiutangi bangsa-bangsa. Sementara engkau tidak ada sama sekali bagian di dalamnya. Engkau harus sadari segala semua ini, karena waktu-waktu ini semakin singkat. Kenapa? Karena umurmu bertambah. Sisa kesempatan memperbaiki hidup itu tidak panjang lagi. Dan yang lebih celaka lagi, di depan matamu engkau diberi suami, suamimu pun tidak bisa bertobat. Kenapa? Karena kelakuan hidupmu tidak mencerminkan Yesus di dalam hidupmu. Tapi engkau sibuk dengan yang namanya sosialita rohani, sosialita komunitas, sosialita kekristenan ini. Karena bermegah dengan pujian orang, sangat rohani, doa sana, doa sini, pergi sana, pergi sini, perang sana, perang sini. Hidupmu tidak mencerminkan buah. Sadarlah, kapak sudah tersedia pada hidupmu, rumpunmu. Engkau akan ditebang Tuhan. Sadarilah di hari penghakiman Yesus, suara pertobatan, suara roh ini terlambat untuk didengar pada hari itu. Tapi ketika kau mendengar khotbah ini, menyakitkan hatimu, menyakitkan jiwamu, ingatlah yang sakit dari Tuhan itu memulihkan hidup. Karena janda Sarfat ini katakan, tinggal sisa segenggam tepung, sedikit minyak dibuli-buli, habis makan kami mau mati. Nabi Elia berkata, buat bagiku lebih dulu. Kamu mau mati urusanmu, tapi ini bagian Tuhan. Serahkan, kembalikan kepada Tuhan. Karena semua yang diserahkan, dikembalikan kepada Tuhan, akan dikembalikan balik dengan lipat kali ganda. Tuhan berfirman lewat Nabi Elia, tepung dalam tempayan tidak akan pernah habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan habis, bertambah-tambah sampai masa kesukaran dunia selesai. Tuhan tidak mengembalikan roh pemeliharaan dalam hidupmu. Oleh karena apa? Oleh kesalahan masa lalumu yang meninggalkan Tuhan. Oleh kebejatan hidupmu karena kepalsuan rohani. Oleh karena segala yang kau kerjakan itu untuk dirimu sendiri, sembunyi dan pelarian di balik pelayanan itu. Kau tidak bisa tutupi semua keadaan hidup. Karena di alam yang tidak nyata, Tuhan bahkan pihak setan-setan tahu celah hidupmu. Ini diperdengarkan di dalam serial Pelajaran Berkeluarga Dimensi Janda-Janda ini. Nah Bapak Ibu, 4 bagian ini, marah, pahit, miskin, terkurung dalam penjara kutuk kematian. 4 area ini mendera banyak janda-janda di akhir zaman. Sejak dahulu zaman Naomi, janda Sarfat, sampai hari ini masih ada area-area ini terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Sekarang kita melihat suatu keadaan yang terbuka. Saya berkata terbuka. Saya tidak mau ambil cap cip-cup dengan cocok logi keadaan hidup janda-janda yang ada di muka bumi. Seperti ini, seperti itu. Terlalu banyak jurusannya, terlalu banyak pemecahannya. Saya akan parameterkan firman saja. Janda-janda itu dalam kehidupan dikategorikan seperti apakah keadaan janda-janda itu menurut kitab suci. Mari kita lihat sama-sama. 1 Timotius 5 ayat 3 sampai yang ke-16. 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman.
yang didaftarkan sebagai janda. Hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu, aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka, sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Amin. Amin. Jadi lengkap Bapak Ibu, kitab suci menggolongkan, memparameterkan janda-janda menurut aturan, menurut umur, menurut attitude, manner, menurut keadaannya. Yang pertama dikatakan benar-benar janda. Jadi yang pertama ini parameternya hidup seorang diri, bertekun dalam doa, umurnya lebih dari 60, hanya satu kali bersuami, terbukti melakukan pekerjaan yang baik. Seperti apa pekerjaan yang baik itu? Mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Disimpulkan bahwa mereka ini yang benar-benar janda ini adalah mereka yang telah menggunakan segala kesempatan hidupnya untuk berbuat baik. Ini janda yang disanjung kitab suci, yang benar-benar janda, janda terpuji, janda yang sudah berusia, janda yang membaktikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Yang kedua, janda berkeluarga yang mampu, janda yang kaya, janda yang dipelihara anak cucunya yang punya kesanggupan dan kemampuan. Artinya seorang janda yang anak cucunya cukup beradab, atau mungkin dirinya sebagai janda yang kaya raya. Ada, dikategorikan seperti itu. Yang ketiga, janda genit. Apa itu janda genit menurut kitab suci? Hidupnya mewah dan berlebih-lebihan. Dan kitab suci pesankan bahwa janda genit ini, ia sudah mati selagi hidup. Kenapa? Balik lagi kehidupan euforia, hidup penuh dosa, hidup glamoritas, hidupnya di dalam keadaan hidup bercelah, atau jatuh lagi dalam kehidupan perzinahan. Jadi janda genit. Yang keempat dan kelima kita rangkai dalam satu kategori, yaitu janda kembang. Janda kembang ada dua kategori. Janda kembang yang hidup sesuai kitab suci, kita tidak kupas karena sudah pasti janda kembang yang terpuji ini memberi dirinya untuk melayani Tuhan, menjaga hidupnya dan bakti buat keluarganya, dan terpuji sampai akhir hidupnya. Tapi yang kita akan kupas adalah sisi kelima, janda kembang yang ternyata sukanya gosip, ya. Janda-janda ini suka digairahkan dengan keberanian, ya, dan mereka karena gairah ini memanfaatkan pelayanan, memanfaatkan komunitas cuma untuk cari jodoh lagi, kejar nafsu dan mengumbar nafsu, dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak lumrah, hal-hal yang tidak pantas dalam kehidupan bergereja. Ini janda-janda kembang yang penuh dengan nafsu. Kemudian dikatakan mereka itu bisa memungkiri kesetiaannya. Kenapa? Karena mereka itu ternyata keluar masuk rumah orang. Itu untuk apa? Untuk bermalas-malasan, kemudian meleter di rumah orang, meleter terhadap keluarga orang, usil, ikut campur urusan orang, ngatur hidup orang. Ini janda-janda yang hidupnya janda kembang yang penuh nafsu,
penuh roh Isabel, suka mengontrol orang, kemudian suka campur urusan orang dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ini ada janda-janda yang seperti ini ternyata dalam kitab suci. Dipesankan, diperingatkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka ini pada akhirnya mendatangkan murka Tuhan dalam diri mereka. Kenapa? Sudah hidupnya susah sebagai janda, ternyata lupa keadaan dirinya. Malah jadi duta-duta setan yang merusak hidup orang lain, meleter, ngontrol hidup orang lain, dan memanipulasi kehidupan pelayanan untuk mengumbar hawa nafsunya. Jadi ini adalah duta-duta setan dalam kehidupan birahi, kehidupan nafsu akhir zaman. Ini Tuhan pesankan dan peringatkan. Jadi 5 kategori ini menutup pelajaran serial janda dalam dimensi kehidupan yang kita pahami hari ini, untuk kita melihat di area manakah sih sebenarnya yang bisa terjadi, atau kita sedang di area mana hari ini, atau bagaimanakah kita menghadapi supaya kehidupan ini tidak terjadi seperti ini. Ya, pilihannya cuma 2 tadi, 2 minggu yang lalu. Hidup dalam kutuk atau hidup dalam berkat. Karena ini pilihan hidup. Ini buah kehidupan bisa terjadi kepada semua orang. Dan yang saya sampaikan ini adalah pencerahan yang murni. Di dalamnya mungkin berisi peringatan, di dalamnya berisi suara dimensi roh, dalam dimensi kenabian, untuk mengingatkan saudara. Dan enak didengar, rasanya pahit buat jiwa, tapi itu menyembuhkan. Kenapa? Janda Sarfat sudah melihat semua itu dan menikmati semua itu. Bahkan ketika kutuk kematian mendera janda Sarfat, anaknya mati oleh karena kutuk perkataan, sesudah makan kami akan mati. Dan anaknya benar-benar mati. Dan Nabi Elia menghidupkan anaknya lagi. Karena kalau Tuhan sudah menolong orang, itu satu paket, bukan hanya tentang berkatnya, tapi kehidupannya juga Tuhan akan pulihkan. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Kristus, Juru Selamat hidup. Dia membawa keselamatan. Bukan hanya berkat keuanganmu yang dia pulihkan, bukan hanya kehidupan keluargamu yang dia pulihkan, bahkan kehidupanmu di bumi diarahkan dan diparameterkan untuk berjalan lurus menuju sorganya. Tinggal engkau sadari, tinggal engkau pilih jalan kedewasaan dan kerelaan untuk memiliki hidup yang memikul salib, menyangkal diri, hidup terpuji. Kenapa? Karena di bumi ini semua sia-sia. Di balik nafsu, di balik campuri hidup orang, ngontrolin hidup orang, mulut ini yang mengeluarkan lidah ular, fitnah hamba-hamba Tuhan, ngomong jelek sana sini, itu nanti pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan langsung, saudara. Jadi yang engkau kata-katai, terima roh kemuliaan, mahkotanya tambah besar, sementara engkau sedang memotong jalan salibmu. Nanti tidak sampai nyebrang ke surga, malah masuknya ke neraka. Sadari keadaan ini. Karena itu kitab suci pesankan, jangan berbuat jahat, jangan hidup menyimpang dari ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu, supaya hidupmu di bumi nanti mencapai sorga yang Yesus janjikan. Haleluya. Kita akhiri serial daripada janda dalam kehidupan ini. Nanti kita lihat sisi berikutnya di dalam dimensi pelajaran pada minggu depan. Pastor William Sayat akan tutup dalam doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surga. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Kristus tentang janda dari sisi kehidupan. Seorang wanita yang kehilangan suami, bahkan kehilangan keluarga, bahkan hidup sendiri, yaitu seorang janda tidak sedikit dalam kehidupan mengalami marah, kebencian, dan menyesali kehidupan. Pahit, terpenjara, kesakitan, hidup miskin. Tidak sedikit yang hidup dalam penjara kehidupan dan mengalami kehidupan serasa kutuk kematian. Kitab suci menyatakan kepada kita ada 4 kategori janda. 1. Benar-benar janda sebatang kara. 2. Janda kaya lengkap dengan anak cucu yang hidup mapan. 3. Janda genit dan hidup penuh glamoritas nafsu duniawi. 4. Janda tukang gosip, hidup meleter. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita tutup dengan doa sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Demi otoritas Bapa Surgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Kita diberkatinya, hidup kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutus melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berterima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan di saat kami lari daripada panggilan-Mu Tuhan, kami lupa akan kebaikan-Mu Tuhan. Kau tetap mengasihi kami Tuhan. Waktu-Mu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walaupun bagi kami Tuhan, saat ini mungkin kami mengalami hal-hal yang di luar keinginan kami, hal-hal yang tidak menyenangkan, tekanan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau berserah kepadamu, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, sehingga melalui proses-proses yang ada kami dapat mencapai kepada perjanjian-Mu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, yang kami akan naikkan kepadamu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan Engkau Tuhan setia, Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau satu-satunya Bapa, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal bersama-sama. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau